Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili Bapak Kandim, ya, Bapak Kapolsek, terkhusus Kepala Basnas beserta jajaran, hadirin hadirat yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta bilana ilmunya pada hadir yang bilana oleh masjid kita, bilana bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hadir yang disini Allah Ta'ala, pada hadir yang kesempatan Allah Ta'ala Makutubaru masyarakat atau penurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena pada angka sedikit ini memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pada majelis salawat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita kepada baginda Rasulullah akan menjadi syafaat buat kita semua, akan menjadi bukti tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadi harapan buat kita semua. Mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada angka 10 mengikuti sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah majelis ilmu Maulid Rasul yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum upacara ceramah ini, mari kita bagaimana supaya ada dapat kembali ke ceramah. Jadi, ya. Besok kita insyaallah saya berdiri, saya ceramah di depan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah membaca kondisi. Ya, ini kondisi tak mampu saya. Yang pertama, ya karena cuacanya agak panas. Ya, cukup nih pada kipas. Jadi, ya saya minta supaya ada tidak luka dua. Saya berharap melalui hikmah maulid pada kali ini, ya pada angka waktu ini simulatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama yang kami pada surat ini mudah-mudahan ini semoga angka yang benar. Yang pertama pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tahun Hijriah 571 Masehi atau 1452 tahun yang silam, ya 1452 tahun lalu terlahir seorang manusia yang paling mulia, dan tidak ada lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada malam ini kita bersama-sama kembali memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalamnya ini angka sedikit memang yaitu peringati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya meskipun kita memperingati hari kelahirannya Rasulullah pada malam ini sebenarnya terlambat. Ya, sekarang kita sudah masuk pada Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Tapi tidak ada menjadi persoalan, tidak ada masalah. Pada intinya kita kembali memperbaharui ingatan kita. Ya, pada intinya angka sini pada lesu perbarui pada narata mengenai ya asal ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ya, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan melalui peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ingin tanya kepada Bapak sekalian. Magi jero datang ke tahun tulisan kita peringati di riasan Maulid Rasul. Magi na tulimero pada ini. Kenapa kita selalu setiap tahunnya memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita memperingati dia. Ya hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, maka dia memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan menjadi jawaban kepada orang-orang yang selalu membid'ahkan ya, kegiatan-kegiatan keagamaan yang terkait kelahiran baginda Rasulullah SAW. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, yang kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pertama, supaya angkat si mata mereka lalu dialeta. Si mata angkat pawakui syukurutan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurutin nasabaan kanamuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipencari miliknya yang ini. Kita sudah paham dan kita selalu mendengar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suradek utus Muhammad sangat untuk mencari pemahaman wujud alamin. Inilah yang perlu kita syukuri Bapak Ibu sekalian di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nasabah mendengar Bapak Ibu sekalian kita bisa bayangkan. Kita dengar dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bisa mencari Allah Taala dengan yang ini. Kita bisa bayangkan diri kita masing-masing. Seperti apa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasabah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemahaman seluruh dunia alam. Inilah yang menolong kita. Inilah yang memberikan petunjuk kepada kita. Inilah yang memberikan keterangan kepada kita untuk senantiasa kita mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbaiki kesenian Maulid. Setiap tahunnya kita laksanakan Maulid Rasul. Kita memperingati Maulid Rasul, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, seperti inilah cara kita untuk mencari ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dicanangkan, maka dilakukan Maulid itu kepada dengan agama. Ini salah satunya Bapak Ibu sekalian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Dengan cara kita memperingati Maulid Rasul, kita ingin mengingat sejarah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ini adalah manusia yang mencari ilmu. Dan barang siapa yang membutuhkan mencari ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu tariqan ilal jannah, menjadi untuk kita menemukan Allah Taala letak utama di dalamnya Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia kalau mau dia mau mana sokong, dia mau mana tolong. Tapi ini kita datang di tempat ini Bapak Ibu sekalian, melakukan miseri tidak cerita pada dengan agama. Bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa mengetahui keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melalui peringatan hikmah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui program seni Maulid, bagaimana kita bisa
memperlihatkan syiar agama kita. Bagaimana kita bisa mempromosikan, mengenalkan agama kita di hadapan anak-anak kita. Film ini Pak Guru, Pak generasi kita mau mengingatkan kepada generasi kita. Ya seperti inilah salah satunya contoh kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan bagaimana kita senantiasa memperlihatkan ukhuwah kita. Kita senantiasa menjalin silaturahmi di antara kita. Pada angka kita masih hidup, pada angka isi huruf-huruf. Ya ini kita menjalin silaturahmi. Angka kita pada bawah sokok. Ya, kita boleh bawa sokok, masih boleh disimpan bawah sokok. Itu silaturahmi. Cara kita kembali kepada sesama kita. Ini bagaimana agama. Namun dia kata ini punya uang. Ya kalau kita punya lagi mampuni. Ya. Aku jalan apa sih sama ini? Jadi ini boleh nak. Kita pun itu mau minta. Cucu pada anak ini. Karena aku waktu ibadah kalau main. Kemudian dia lena. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara kita mencari bagaimana cara kita selalu menjalin silaturahmi. Ya, turun-turun saya datang di tempat ini, ya ketemu dengan kakak-kakak saya, para ustaz, para asatis kita semua. Ini cara kita menjalin silaturahmi. Man ahabba ayya wasita fi rizqihi wa yansha'u fi atharihi falyasil rahimah. Ini kita umumkan bisa dengan dan leka. Ini kita memang dipasang dengannya dan lena. Wayang sarupi asal ini pemarakan atau pengana. Bagi asyik rahimahu, maka banyak-banyaklah menjalin silaturahmi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, melalui peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dia katakan peringatan Maulid Rasul. Apa hikmah yang kita membawa dalam peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hikmah yang kita membawa? Agar kita Pak Bapak Ibu sekalian yang ini semua kumpulan saja. Yang kosong pemanasar ini, kemana nama Bapak Sokok? Ya, yang menerima ini dari penangkap pertama Sokok. Nah, kemana mereka? Ya, kau angkat tawa angkat biasa tu kau angkat tawa makro ni lah kan. Itu kan itu kan yang aku dah jual mana ni. Makro mana tu? Nah, jadi saya lihat juga Bapak Ibu semua sudah mendapatkan bagian. Bagian yang kedua yang kita membawa pulang pada kesempatan ini adalah hikmah dari peringatan Maulid Rasul. Ia kasih Tuhan yang tinggi supaya yaitu supaya kepahaman. Tapi yang sebenarnya yang akan kita membawa pulang adalah hikmah meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlak, contoh kehidupan keseharian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia sebenarnya memiliki Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mencontoh, meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Surah An-Nasr menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuh alaina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Contoh teladan akhlakul karimah. Inilah yang kita membawa pulang Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar anak-anak kita, agar sifat-sifat kekasihan dari kita, yang tinggi yakin Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, adalah siddiq. Dia Nabi kita, ibu-ibu, sekalian ibu. Dia sifat Nabi kita, siddiq adalah jujur. Bicara malam, dia Nabi kita dari mau bicara yang mesti malam. Nah, ya kemudian kita kita. Memang dia kesimpangan kita, ya malam pun kita bicara. Ya, biasanya malam Bapak Ibu sekalian,
ia pura bicara, ia dipadukan sudah malam. Ya kok anda pura di bawah kita weh, ya tuh dipadukan. Ada nggak yang di bawah tahu pak? Ya, apa mereka tahu apa di dalam di bawah tahu? Ya, apalagi mau pura ya kayu. Ya, pada pemahaman itu. Ya, pada ini merupakan jahit sama pura. Kita mencari bagaimana melihat orang-orang ya yang berkata jujur. Ya. Aja tahu ini juga tahu masyarakat atau itu tuh balik. Ya, mesti kalau tempat balian ni, nak punya apa bahasanya dia nak punya balik. Apa kisah mana tu punya kalimat tu petang ada. Jadi, siapa yang dalam kue? Nah ini bapak ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kue itu kembali contoh lagi kita. Ya macam-macam kita bicara malam pulang kita bicara. Ya yang nanti kita nak punya balik. Ya dia nak punya pokok mundi. Dia nak punya dosi. Ya, jadi ibu-ibu terutama. Kemudian kemarin sifat kita orang kita, sifat ampenan kita, ya hanya perlu bicara sampai tahu. Ya, itu kan tadi. Ya, dan kita perlu bicara sampai tahu. Ya, apa yang menjadi zina, Allah lagi. Ya, kemudian kita perlu bicara kedua kata Allah pada terpotong kita sampai tahu. Itu adalah dosa yang besar daripada perbuatan zina. Ya. Jadi sekali lagi pemimpin mana yang berkaitan dengan kita tidak terbiasa berbicara dengan benar. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah selanjutnya, bagaimana kita bisa mencontoh keseharian kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat asal dari para ulama itu yang bapak sekalian. Ya, yang kita contoh yang lain. Bagaimana peringatan ini? Dan ini sudah jelas sudah ada di dalam Barzanji. Jadi ada orang yang kali ini bapak ibu sekalian ini. Ya, kalau kita baca doa, kalau kita Barzanji, macam anak tahu, apa pertama tahu, yang apa kopi tahu, inilah kita selalu diingatkan. Ya pada hakikatnya kita selalu diingatkan sifat-sifat Nabi kita. Melalui hikmah maulid pada kali ini kau putuskan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apabila kita taruh di sini kalian, maka kita masih di sini. Jadi maka kita masih di sini. Ini ibu-ibu ya, maka kita masih di sini. Ya ada tokonya vitamin auratnya, ada tokonya vitamin otak kalenda. Biasa di makanya di jalan pemasukan di majelis taklim. Kemudian di lawang maulid, barangkali ke penceramah. Ya lihat di bulan, lalu sedang anak kampungnya, yang muat. Yang mana pitang? Ya pitang pangku elo Jawa. Ya, pandaster tangga batai. Pandaster tangga anak kampungnya. Ya kita bitina. Binti karena kanja-kanja. Jadi seperti yang bisa. Itu sama korang ni. Itu tidak sama korang. Hah? Mari campur-campur usali. Itu tidak ada kalian dong. Ya, tahu di balik biasa kita. Tapi kembali atau pulang dari memperingati maulid pada malam ini, ya apa mungkin kita taruh di sini kalian. Masih di sini dikasih ada memang kita orang tak. Selain daripada itu bapak ibu sekalian, waktu jadi sudah kita kita tapi kita mana sama butuh-butuh mana siap kita rumah butuh-butuh ya. Ya kan ya sama senang tangan kampungnya. Ya, sapaan orang yang tinggal ini minta. Jadi itu dari punya. Kalau kampung lagi biasa minta. Ya, biasa minta. Laki-laki biasa minta investasi minta biasa bisa. Apalagi, ya. Nah itu kan aku makanya aku kampung ini.
sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah-fitnah ini Bapak Ibu sekalian itu biasa kejadian realita. Bapak pisau ini. Ya, ada yang dipegang al-manasa kita dan kita. Al-manasa bersama pula itu yang dipegang. Ya. Anak-anak ini ada ribu arwahnya makin baik. Kota-kota itu sini ada. Ya pasti bawa kita yang meminta ada kepada pemimpinnya ini bilang. Ya, mereka tahu kan ajarnya. Ya, tapi sistem apa yang pemimpinnya? Jadi penjaga yang akan apa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah generasi kita yang mengantar, yang menjemput, yang mendampingi kita akan masuk dalam surga. Tapi komelo kita tadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah jadi nama lain utama di neraka. Pada dunia ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali di kawasan kita di daerah kita. Ya, maka kita mengulinya ya. Si pakai, si bau-bau, ya. Ini tugas kita untuk menjaga anak-anak kita, akhlaknya anak-anak kita. Tapi yang terpenting kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ada kosi dari makin parah, makin ditaruh, makin dilakukan sere-sere, ya. Tempara kanata, itu yang kalian ada sama lain lagi. Indo pulang itu sere kalau ya. Ya kalau dia datang, wahai Rasulullah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, maka ini dia kan menilai itu yang kira-kira lain. Kok kegiatan, ya, kegiatan mana sama-sama kan kita lagi. Sama minjam, sama baca Al-Quran minjam, tadi punya boleh cuma pasir-pasirnya. Kemana dia punya pasir-pasir dan bukan alena. Kalau orang ini tak kaya tahu lah masalah Yona. Nah ini orang ini Bapak Ibu sekalian. Memang tidak kau pilih kepada orang. Ya. Apa masalah tak kaya tahu Yona beda. Namun juga tidak. Maka dari itu kita sebagai kepala rumah tangga ada jalan kau ada bisa kita yang bertanggung jawab pada hal ini. Ya kepala beda. Kalau kau tinggi, kalau kau turun, itu boleh ada tapi ada yang kasih sere. Ya. Ada yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah kita mencari bagaimana kita mencontoh sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bersami Allahumma qabrahu karim wa shadid min salati wa taslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadid al-haya'i. An kana umayna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadid al-haya'i matan basir. والتواضعين من مرجع فقطنا عليه مرجع فقطنا عليه ऐसे مرجع فقطنا عليه jangan punya kita tak boleh ya jangan punya kita maka sama melo biasa ya nabi tak ada malah ada melo dihargai ya itu melo malah itu melo puji-puji mana malah ada nabi bahasa ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahkan dia mencontohkan dirinya. Ya, kadang-kadang Rasulullah berjalan dengan sahabatnya. Ya, puji makhluknya yang bongkar itu yang ada di oke tangannya. Dia lagi dicari. Jadi, itu minum Rasul, masa gara-gara tidur, akhirnya sabta, lengkapnya sabta, tapi dia sih jaga hatinya. Dia sih minum Rasul, padahal ini sudah lupain kita, yang makanya ilmunya, selalu baik kan, pada hati. Apakah itu sini orang yang masih hati? Jadi, itu yang kita boleh. Jadi, kenapa yang dikurangin seperti ini memberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Anu ini pada saya. Ya. Waktu yaksibun alahu. Masa bahala bilana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatnya yaksibun alahu. Dia nama bangga kita. Ya, ada yang mungkin janji tidak terjadi. Waya kau tahu ada yang mungkin terjadi pada waya al-musyadahu ada yang mungkin pernah jadi nabi-nabi. Waya siru bi khidmat ahli di sirati syariah. Tapi dia nak kalau nabi tertentu di sekolah sama dengan rekod. Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidul haya'i wa at-tawadhu yaqsiduna 'alahu wa yarfa'u dhahrahu wa yahdu
وشاكه ما يسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين الذين بالتنقل ويتفكرين النية وكسيسية ويجلس معهم النية بالتنقل ويستدانا من نظره. Kita berbicara kita, dan orang tidak tahu kita. Dan kita tengah masyarakat yang bapak sekalian, apakah lebih mudah itu punya ala birang, apakah lebih mudah itu pakai leren, apakah lebih mudah itu sia-sia, dengan mudah kita itu sudah mana-mana. Ya aku ini dari sini kontak wajah. Jadi, ini kan apa? Apa yang mina aku kali tanya orang tak ya? Apalagi pernah haji. Akhirnya itu sembawa ya Allah. Nah, kalau ibu tinggi tahu kan kalau nak berbuat lain, hubungan lagi. Hubungan lagi aku ni yang mula. Kalau tidak haji, mohon kita bisa pandai. Bagaimana kita bisa mencontoh sifat-sifat Nabi? Setiap tahunnya kita memperingati Maulid Rasul, setiap tahunnya kita disampaikan hikmah, ya, memberikan contoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai kapan dia akan punya apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala? ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم. Dapat guru kita minta sifat-sifat Nabi kita. Nah, kalau engkau sempurna, engkau keluar data malasa, ya logis ya baik. Logis yang ini bukan keluar data malasa. Ya, ويعود مرضاهم. Jadi itu malasa sekali. Dapat guru kita umur Nabi kita. Dapat guru kita sifat-sifat Nabi kita. Logis yang ini itu malasa. Apabila kita mengingatkan ini, angkat kemarin motivasi, angkat kemarin hubungan, angkat kemarin support, dan kita senantiasa mendoakannya. Jadi kalau kita merasa terjadi bapak sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita minta sifat-sifatnya, kita mendoakan dan kita memberikan semangat kepadanya. Disemangati Pak. Ada nak kalau masih Allah terjadi bermalasada, yang dipawang maka daripada kita masih akan pada kita punya cewek ini, biasa kita kali kata para angkat tangan aku jelas kepada orang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tu pada banyak orang sedih membuat lagi itu malah saya, dan apa pun ni maka dari macam cewek nak punya. Pada kita yang biasa dia dah lima kita mengasoi. Tadi bahasanya masa buat kita. Nasuruh kita memberikan support, nasuruh kita semangat itu merasa di bawah maka dari insyaAllah ya kita samunya makanya mereka peningkatan ya ada di bawah maka dari masuk laba itu laba yang bermula apa pun kita sama ya jadi kita memberikan semangat kepada kita doakan ya kita berikan doa kepadanya wa yusayyiru janaizahum. Selain daripada kita diajarkan oleh Rasulullah, ya kita mengunjungi, kita berziarah kepada orang yang sakit, apabila kita mantar itu mereka. Ya bangga sempurna kami di pemasaran Allah Taala, apabila kita selain daripada kita menziarahi orang yang sedang sakit, apabila kita menyayyiru janaizahum, kita senantiasa ikut mengantar orang-orang yang meninggal. Ada tuh yang mantar itu apa mereka? Ya, apabila kita mantar itu ada memang tahunya wadain akan kuburannya akan materi bola ada nanti masih kuburan kuburan dia materi bola ada nanti masih kuburan jadi ajarkan Rasulullah mengajarkan mengingatkan kepada kita semua yang mengantar kita bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensolat salat jenazah wa yusayyiru janaizahum niki kita supaya itu materi dan bola di masjid ya niki kita supaya itu materi lalu dia mengantar jenazahnya orang yang meninggal itu di kuburan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditolong angkatnya apalannya ya Rob pada Jabal Uhud. Kita mendapatkan dua Jabal Uhud yang meninggal Allah Allah Taala. Angkat Jabal Uhud menjadi ulawan itulah yang akan kita peroleh. Jadi kemudian ulawan pada wajah Jabal Uhud. Ya itu besarnya Jabal Uhud kurang lebih 4 kilometer. Jadi dengan kita Allah Taala angkatan dari angkat pura mandar pura sumpah itu mateta. Apa angkat mandar itu mateta. Apa Allah Taala setiap ulama pada raja baru. Ini kalau kita rumah ada sekarang. Jadi dengan
lo mandar itu materi, dan sumpah jangan itu materi, sumpah jangan itu materi, kalau Islam dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang di ketika saya jawab, kurang di ketika saya jawab, kajian lo ini bisa maka dari perlu tolong hukum Allah Ta'ala, kurang sumpah jangan itu materi, mau mandar itu materi, kalau tolong hukum Allah Ta'ala mengunduh, sini ulah pada kajian yang jawab. Boleh nak kita saja baru, lepas, ya kau memang kita saja baru, kita tak diurus semuanya bawa kita, kita bawa kita orang mana, ya, bapak ibu sekalian, alhamdulillah saya hampir setiap bulan bahkan biasa 2 kali dalam sebulan, wanita atau yang meminta saya saja baru, ya, nah insya Allah nanti bulan 12 lagi, insya Allah programnya di bulan 12. Wanita lagi meminta saya kerja berluhur, ya kita akan bermunajat berdoa di hadapan Allah bersama-sama, dan insya Allah kita akan ya pergantian tamu, ya di depan Ka'bah. Ya mudah-mudahan, ya yang belum berkesempatan mudah-mudahan memuliakan hukum Allah Taala, ya kita semua akan berkunjung di tanah haramnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Bapak Ibu sekalian mewakili ukur kita sumpahnya, ya. Pertama-tama, apapun kita pandai kata, kemudian masyarakat yang dipakai dalam leher Bapak Ibu sekalian tempat sini itu, ya, tempat sini. Itu dalam ini tempat sini orang-orangnya, ya, pasti sakana, itu caranya pasti orang-orangnya. Karena jangan kita tidak mau bahwa kita ada pasti sakana, selain hukum Allah Taala. Malah salah di bahwa kita lihat kepada basnas, bahwa kita minta cuma melalui basnas, mengingatkan kepada kita. Kemudian tempat ini orang-orang mesti terpaksa. Dan jamin hukum Allah Ta'ala, masalahnya kita tambahnya tingkatkan hukum Allah Ta'ala dan lain. Ya, kalau itu masa apa coba aja. Kurang kita sambil akan ada letak, waselena jamaah-jamaah, rumah susah kan. Ya, kemudian aku waktu tenangi, ya, tidak mereka akan langsung di basah, silahkan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita bersihkan, kalau maunya hukum Allah Ta'ala, insya Allah lebih mudah lagi kita bisa berangkat ke tempat suci. Ya, saya perhatikan Bapak Ibu sekalian beberapa jamaah saya, ya, termasuk dengan saya yang orang-orang yang berkecimpung di bisnis pabrik, ya, memang mayoritas mereka itu selalu mengeluarkan zakatnya. Ya, malah di mana mau kasih zakat. Dan inilah yang selalu menjadi langganan saya. Bahkan ada beberapa itu, ya, karena lebih dari kesatuan masih di bawah yang rendah. Dia akan lakukan kasih zakat. Kuli makannya atau 5 pacung dan setiap tahunnya dia selalu mendaftar zakat. Nah, itu orang satu padahal orang itu kasih zakat. Kita naik zakat dulu kurang lebih kita lihat itu kalau kenapa dia bisa berangkat hampir tiap tahun berangkat pula? Kata waktunya pacing dia orang-orang. Kuli mau kan asal mendaftar terus kata atau itu kasih zakatku. Akan jawatan Allah biasanya kasih zakat. Apalagi di tengah-tengah kita selalu hadir membuktikan dan memberikan kesaksian di hadapan kita. Maka dari hati wasila rasa kamu ini orang-orang bukan orang yang tidak mau. Ya. Nah, jadi waktu sekali dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan mudah-mudahan sebenarnya kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi orang-orang yang terbiasa mengeluarkan zakat kita, dan ini akan menjadi pengikuti kita bertanggung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan melalui hikmah pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terbiasalah kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Terbiasalah kita menjadi umat yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Selain kita mengambil sifat-sifat Nabi kita, kita pokoknya sunnah Nabi kita. Sunnah yang mesti yang harus kita hidupkan di antaranya adalah salat berjamaah. Jadi kita kata bilang ulama boleh masjid. Ya. Jadi kita kata bilang ulama boleh masjid. Kalau kita menjadi alasan maka kita tidak boleh masjid. Kalau itu yang dikai silakan dipakai kayak dalam motor. Kalau itu leparan motor tidak itu nanti bantuan akan itu pemamui. Kadang-kadang akan kalau masjid itu masjid. Anda sudah diganti ya bantuan keluarga mana kalau teruskan digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita senantiasa mengamalkan ya. Salah satu bukti kata Allah Taala inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Salah satu orang yang betul-betul percaya kepada Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya adalah orang yang mengamalkan masjid.
orang-orang yang senantiasa datang ke rumah. Selain kita mendengarkan majelis taklim dulu, mendengarkan ceramah, kita juga datang menghidupkan sunnah Rasulullah yang satu ini adalah salat berjamaah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan meninggikan derajat kita, Allah akan menghitung nilai pahala langkah kaki kita ke masjid. Allah akan melipat gandakan pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan pernah berhenti mendoakan kita, mulai dari rumah kita sampai kita keluar kita sampai kita kembali ke rumah kita. Oleh kalau doa kembalikan yang Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terbiasalah selain kita selalu rajin berjamaah, ya mari kita terbiasa dengan dekat dengan Al-Quran. Mari kita selalu dekat dengan Al-Quran. Terbiasa di Bapak Ibu sekalian yang mengaji ada kita aparatur mengulang, ada selalu awan. Ya, kalau melapas dengan itu buka, jangan. Ya, angkat tahu kalau melapas sampai Al-Quran, itu pun dapat kenapa ada. Tapi mari kita senantiasa hidupkan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat kepada kita semua nanti. Kita sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Terbiasa membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran ini akan kembali kepada kita, akan menjadi syafaat buat kita semua, akan menjadi penolong buat kita semua ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Muhammadiyah Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tapi di sini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat Allah Subhanahu wa taala syukur rasa kita datang ke tempat ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbiasa masuk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, kita senantiasa memberikan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.